Halo semuanya, selamat sore. Selamat sore semua teman-teman yang sudah join. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita mulai ke webinar kita hari ini, mungkin aku mau menyapa narasumber kita dulu nih. Halo Kak Yulinda, selamat sore. Halo, Halo sore Kak. sore. Ya. Mungkin sebelum aku mulai ke topik Kak, dan sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh dong teman-teman kasih tahu di kolom chat, teman-teman asalnya dari kota mana aja sih? Soalnya kan biasanya banyak nih teman-teman yang datang juga dari luar kota. Eee, karena di masa pandemi saat ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kita semua kan bisa mengikuti dan berbagi ilmu walaupun jaraknya saling berjauhan, seperti itu. Mmm, teman-teman, ada yang dari Medan, halo dari Jakarta, banyak juga ya. Ayo dong dari mana lagi? Tangerang. Kak Yulinda sendiri dari mana nih Kak asalnya Kak? Lagi di mana? Depok. Di-mute Kak. Dari Sorry, mana? sorry. Iya, kalau aku sendiri tuh lagi di rumah ya, di Jawa, rumahku Oh di Cepu. alah, di Cepu ya, Ya, baik iya. ya. Mhm. Nah, karena masih WFH juga sih selama Mhm. setahun gitu. Oh, lama juga ya Kak. Ini juga Iya, ada dari lumayan. banyak juga ini dari Bandar Lampung nih Kak. Mungkin sebelum mulai, aku perkenalan diri dulu kali ya. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama aku Anissa dari tim sertifikasiku yang hari ini kebetulan berkesempatan untuk memandu acara webinar Bincang Asik Sertifikasiku volume 25 dengan tema How to Kickstart Your Career in Data Scientist. Nah, teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu, dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ditambah dengan berkembangnya ilmu pengetahuan menuntut kita untuk terus berpacu agar tidak tertinggal. Banyak profesi baru yang tadinya nggak ada nih, tapi sekarang udah banyak banget yang mulai bermunculan. Nah, salah satunya ini yaitu data scientist. Data scientist sendiri merupakan sebuah profesi yang berhubungan dengan pengolahan data ataupun analisa data dengan menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi akurat dan bernilai tinggi sehingga dapat membantu suatu perusahaan dalam mengambil keputusan. Apalagi di era big data saat ini, kebutuhan perusahaan pada kemampuan praktis data sangat besar nih teman-teman. Data scientist sendiri bertugas untuk memberi insight atau rekomendasi sesuai dengan kebutuhan bisnis sehingga perusahaan bisa mencapai target atau goals yang diinginkan. Jadi, sehingga data scientist ini menjadikan peluang yang sangat menjanjikan nih teman-teman. Mungkin Kak, untuk teman-teman yang udah penasaran bagaimana sih cara untuk menjadi data scientist atau bagaimana sih apa saja yang harus dikuasai untuk menjadi seorang data scientist, eee, kemampuan apa aja yang harus dikuasai dan apa aja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang data scientist, nanti teman-teman bisa langsung tanyakan ke Kak Yulinda nih. Karena hari ini Kak Yulinda dan kita semua akan membahas semuanya sampai tuntas ya, Kak. Iya, betul. Sebelum mulai, aku mau memperkenalkan dulu nih, narasumber kita, yaitu Kak Yulinda Rizky Pratiwi, betul ya, Kak? Betul. Mhm. Apa kabarnya nih, Kak? Sehat, Sehat ya, alhamdulillah. Gimana nih Kak? moderatornya? Kabarnya juga sehat? Sehat sih, Kak, cuman aku sekarang lagi sedikit flu nih, makanya suaranya mungkin agak Mhm. sedikit bindeng ya, Kak. Iya, sama, nggak apa-apa. Tapi tetap jaga kesehatan ya, Kak, dan semua Iya, teman-teman juga. benar banget. Mungkin karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4, izinkan aku untuk memperkenalkan Kak Yulinda dulu ya, untuk, membacakan CV dan Ya, resumenya. Nanti Kak Yulinda bisa tambah-tambah. betul. Nih teman-teman, Kak Yulinda ini menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia dengan mengambil jurusan statistik dan melanjutkan kembali kuliah pasca sarjana di BINUS dengan mengambil jurusan Computer Science. Betul ya, Kak? Ya. Nah, selama kuliah, Kak Yulinda juga aktif mengikuti organisasi dan sangat berprestasi sekali teman-teman. Karena Kak Yulinda ini aktif, mengikuti beberapa konferensi di dalam negeri maupun di luar negeri, salah satunya di antaranya Malaysia dan Singapura ya, Kak.
Iya, Keren benar. Kak Yulinda. Dan pada tahun Thank you. 2016 sendiri Kak Yulinda pernah sempat exchange ke Malaysia juga ya, Kak? Iya. Wah, keren banget, Kak. Dan Thank saat you. Kak Yulinda bekerja sebagai data scientist di OLX Indonesia. Iya. Tapi Kak Yulinda juga sekarang merupakan seorang mentor di Haloron Indonesia sejak tahun 2020 Iya, ya, Kak. Tapi benar. nih, yang keren tuh Kak Yulinda sekarang juga menjadi freelance data analis ya, Kak. Iya. Ya, aduh Kak, Buat kerja sampingan gitu, part time. lumayan ya Kak buat tambah-tambah. Iya, bener banget. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak dari perkenalan Kakak sendiri? Takutnya aku ada yang kurang. Untuk saat ini memang kegiatanku itu sih, sekarang juga lagi di BINUS alhamdulillahnya kan kemarin masuk itu Maret 2020, Mhm. cuman kayaknya untuk, master degree ini dipercepat gitu, lumayan cepet gitu termasuknya waktunya. Jadi sekarang itu, lagi, nyusun tesis hampir final gitu, nanti doain ya semoga biar bisa selesai secepatnya gitu. Amin, ya ampun keren banget Kak, dari 2020 dan sekarang udah nyusun tesis ya Kak? Baru Iya. setahun berarti, keren banget teman-teman. Ya teman-teman, karena Kak Yulinda ini pengalamannya sangat keren, bisa nih nanti ditanyain tips dan triknya untuk bisa memiliki pengalaman sekeren Kak Yulinda. Sebelum mulai mungkin aku mau mengikatkan juga kepada teman-teman semua untuk mengisi link absen nanti di akhir acara, karena jika mengisi link absen nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email. Dan bagi teman-teman semua yang nanti memiliki pertanyaan saat sesi talk show dimulai, bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat ya. Nanti akan aku bacakan setelah sesi tanya jawabnya berlangsung. Baik, mungkin langsung aja kali ya kita mulai ke pertanyaan pertama. Aku tadi sempat baca-baca CV dari Kayu Linda. Kayu Linda ini sekarang bekerja sebagai data scientist. Namun sebelumnya pernah bekerja sebagai data analis nih Kak. Tapi aku penasaran, perbedaan antara data analis dan data scientist itu seperti apa sih Kak? Perbedaan dan persamaannya? Atau mungkin kedua pekerjaan itu saling berhubungan seperti itu? Mohon dijelaskan ya Kak. Kak di mute Kak, sorry. Oh iya, aduh kepencet terus, sorry. Iya nggak apa-apa Kak. Iya, oke. Pertama selamat sore semuanya teman-teman, seneng banget karena memang, ternyata banyak juga yang antusias ke data science gitu. Nah, langsung lanjut aja ya untuk pertanyaan dari moderator, perbedaannya dulu ya dari Iya. data analis sama data science, itu menurut aku sih lumayan berbeda banget gitu ya, karena dari data analis sendiri dulu aku selama kurang lebih setahun itu memang kerjanya itu lebih ke menerjemahkan data gitu. Mhm. Jadi ketika perusahaan itu punya data, gimana caranya kita itu ngebuat orang-orang yang non data gitu, yang di luar tim data itu mengerti gitu, lebih mengerti keadaan perusahaan melalui data. Nah itu tugasnya data analis. Nah makanya Mhm. itu data analis itu skill-nya itu gimana caranya dia bisa menyampaikan atau bisa berkomunikasi dengan orang di luar data seperti itu. Jadi lebih ke bagaimana data itu bisa dibaca dengan baik oleh orang-orang di suatu perusahaan. Tapi kalau data science itu lebih ke gimana caranya kita menciptakan algoritma gitu. Nah, algoritma sendiri itu apa sih? Jadi gini, contohnya adalah beberapa perusahaan e-commerce ya, seperti OLX gitu, terus Tokopedia, Shopee, dia itu punya sistem, punya aplikasi dan dia di aplikasi tersebut ada search engine, ya enggak? Nah, salah satu tugasnya data science adalah gimana caranya kita memelihara search engine tersebut gitu. Jadi kalau kita misal cari ya di pencarian itu kita cari baju bayi misal kayak gitu. Nah, gimana caranya memang yang keluar tuh baju bayi. Nah, itu adalah tugasnya data science untuk memelihara alat tersebut agar tetap akurat gitu. Nah, si data science itu juga kesehariannya berarti dia harus riset gitu. Dia harus ngembangin sebuah algoritma menjadi semakin lebih baik. Nah, itu ke data science. Jadi dia memang mencari solusi dari sebuah masalah
gitu. Jadi ketika ada masalah, contohnya kayak aplikasinya error atau, aplikasinya down atau tidak akurat, nah itu adalah PR-nya si data science. Mereka pasti akan mencari solusi gimana caranya aplikasi itu bisa dipakai oleh pengguna, gimana caranya, algoritma yang sudah dibuat oleh perusahaan itu akan selalu lebih baik gitu. Karena kan suatu algoritma itu selalu membutuhkan, updating ya untuk, bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Baik, Kak. Lalu apakah kedua pekerjaan itu saling berhubungan, Kak, atau bagaimana? Kalau kalau dari sudut pandang saya dan pengalaman saya sendiri, untuk data analis itu, tidak begitu membutuhkan programming skill, atau data analis itu tuh, lebih ke statistik skill-nya gitu. Karena, dia hanya menerjemahkan data gitu. Nah, tapi kalau untuk data science itu statistik and programming skill itu harus punya gitu. Jadi, beririsannya di statistik skill-nya ya. Untuk data analis dan data science itu sama-sama dibutuhkan, statistik skill, sedangkan, untuk programming skill itu, dibutuhkan oleh, hanya data science gitu. Kenapa saya bisa bilang gitu, karena, di data analis itu kita nggak pakai tools kayak R, Python, terus nggak pakai SQL, itu kita, sebagian besar data analis tidak menggunakan itu, tapi tools-nya itu berupa Tableau gitu ya, lebih ke visualization tools gitu. Sedangkan kalau di data science itu lebih kompleks gitu. Ada kita menggunakan Tableau, kita menggunakan R, Python, terus SQL gitu. Kita juga bermain dengan database gitu. Sedangkan untuk data analis sendiri dia tidak bertanggung jawab untuk penggunaan database atau integrasi data gitu. Jadi memang data yang sudah dipakai oleh seorang data analis itu sudah dijamin bersih gitu. Jadi kita tidak perlu cleaning, tidak perlu macam-macam lah. Tapi kalau untuk data science kita bertanggung jawab ke seluruh proses data gitu. Jadi kalau aku bisa kasih tingkatannya ya dari data analis baru ke data science gitu. Oh, awalnya aku ngira itu saling berhubungan gitu loh, Kak. Ternyata data science itu, lebih rumit ya sepertinya gitu ya, Kak? Iya, benar. Lalu, Kak, eee kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Tadi kan, ada beberapa tools yang Kakak sebutkan nih. Mungkin itu tools-tools tersebut bisa dikuasai oleh seorang data scientist dan, sebenarnya apa sih kemampuan atau skill yang harus dikuasai oleh, eee, teman-teman di sini yang ingin melanjutkan karirnya di data scientist, sebagai seorang data scientist? Oke, ini sebenarnya, apa ya, mungkin subjektifnya orang tuh berpendapat bahwa orang yang di data scientist adalah orang yang dia dari eksak ya, dari statistik atau IT gitu, yang memang dia sudah terbiasa, berhubungan dengan data gitu. Tapi, to be honest, pertama kali aku ke OLX itu aku, bener-bener pure data analis. Aku nggak ada skill data science gitu. Cuman memang lagi rezeki sih pada saat itu untuk tesnya itu aku bisa lolos gitu. Nah, pas di OLX itu aku belajar dari awal itu tools-tools kayak R, Python, terus juga SQL seperti itu. Nah, untuk tools-toolsnya sendiri menurut aku tuh kita apa ya, sebenarnya kita nggak harus kuasain 100% dulu baru kita ke data science. Sebenarnya bisa learning by doing. Cuman gimana caranya kita punya basicnya seperti itu. Nah, jujur untuk aku sendiri sebenarnya terlahir bukan orang yang eksak gitu karena dulu waktu sekolah itu aku benci sama matematika, fisika, kimia yang berhubungan dengan hitung-hitungan gitu, aku sangat tidak suka. Nah, tapi ternyata ketika itu tuh dipelajari dan apa ya, dan kita udah menerapkan di real life, terus juga apa ya, kita sudah berkenalan dengan tools-tools-nya, ternyata itu asik juga gitu. Karena apa ya, ketika aku pakai Python, terus aku pakai SQL itu apa ya, seasik pas aku main puzzle atau main game gitu. Jadi menurut aku memang tools-tools-nya itu nggak sehoror kedengarannya gitu. Learning by doing ya, Kak. Jadi bisa Yes. sambil beradaptasi kita, belajar walaupun awalnya mungkin nggak terbiasa, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Jadi Iya, bener teman-teman, banget. jadi setiap orang itu berkesempatan nih untuk menjadi seorang data scientist asal mau belajar ya, Kak. Bener. Lalu Kak, untuk pertanyaan selanjutnya,
Selama Kakak menjadi seorang data scientist nih, kira-kira apa sih tanggung jawab apa saja sih yang dibebankan kepada seorang data scientist terhadap suatu perusahaan? Kalau dari tanggung jawab itu yang jelas, yang tadi saya sebutkan ketika ada permasalahan, contohnya kayak search engine yang tidak bisa bekerja dengan baik, terus juga ada masalah data yang tiba-tiba blank gitu, tiba-tiba database-nya kosong, terus ada data yang dia mengandung outlier, yang dia kotor, itu kita bertanggung jawab dari awal kita membersihkan data, sampai data itu bisa jadi informasi gitu. Kita kalau di OLX sendiri kan aku pegang classified and new business. Nah, itu aku bertanggung jawab gimana caranya OLX itu bisa terus mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi aku selain apa ya, selain aku modifikasi algoritmanya, aku juga uh, bikin bisnis insight gitu. Jadi misal kayak di pandemi nih contohnya. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa uh, apa ya namanya, kita bisa tetap tetap apa tetap ada bisnisnya tetap bagus di pandemi gitu. Untuk solusinya itu selalu dari data science seperti itu. Jadi memang data science itu selain harus tahu masalah statistik dan IT, tapi dia juga harus mengenal bisnisnya secara baik gitu. Karena memang segala keputusan stakeholder dan segala keputusan dari tim-tim lain itu sangat depend on data science gitu. Jadi memang dia apa ya? Dia pengambil keputusan pertama lah seperti itu. Jadi tanggung jawabnya juga cukup besar ya, Kak. Dan Iya. apalagi di masa pandemi ini harus tetap bisa, bertahan nih perusahaannya gitu. Jadi data scientist ini harus cari cara nih gimana sih perusahaan tersebut bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya juga nih, Kak. Eee, Tadi kan kalau data scientist itu mengolah data juga ya, Kak. Lalu bagaimana sih, Kak, caranya memperoleh data yang berkualitas, serta bagaimana cara untuk mengolah dan mempertahankan data tersebut agar terus relevan dengan kondisi, saat ini? Oke, yang pertama data yang berkualitas dulu ya. Kalau dari sudut pandang aku untuk data yang berkualitas itu berarti harus pakai statistical thinking gitu. Karena itu kayak depend on kita paham banget statistiknya seperti apa gitu. Nah, untuk datanya sendiri sebenarnya kalau data yang terlalu banyak itu di situ kadang tuh dia nggak normal gitu. Mungkin dari orang non statistik dia bertanya-tanya ya, yang data nggak normal itu gimana? Nah, data nggak normal itu yang jelas dia beracak-acakan gitu. Kadang juga orang salah masukin data itu juga bikin data itu nggak normal gitu. Jadi banyak error di dalam datanya. Nah, kita juga bertanggung jawab untuk ngebersihin datanya biar datanya itu bagus gitu. Terus juga ngebersihin outlier. Outlier itu adalah data pencilan yang terlalu tinggi. Misal kayak gini, ada data customer ya, ada data customer pembeli mobil di OLX gitu. Nah, usianya itu kebanyakan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Terus tiba-tiba aku nemu customer yang usianya 200 tahun. Entah itu dia salah masukin data atau memang ada yang 200 tahun gitu kan. Itu sebenarnya data itu nggak boleh diolah. Karena secara logika kita aja itu udah kayak nggak masuk akal, usia 200 tahun dia ngapain mau beli mobil kayak gitu. Nah, kita juga untuk menciptakan data yang berkualitas, kita harus ngebuang data-data seperti itu. Jadi data-data yang kelihatannya itu salah atau kelihatannya itu nggak benar, itu kita harus keluarin gitu. Nah, itu juga salah satu caranya. Gitu. Tadi apalagi data, oh untuk ini ya, bisa dalam jangka waktu panjang. Mhm. Lalu bagaimana cara mengolahnya seperti itu, Kak? Oke, kalau untuk dalam jangka waktu panjang kita harus selalu modifikasi algoritma gitu. Karena gini, contohnya adalah kalau di data science itu ada yang namanya forecasting atau peramalan gitu. Nah, kita si data science itu biasanya dapat model peramalan. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira ke depannya itu berapa orang sih yang jual mobil, berapa orang sih yang beli mobil seperti itu. Nah, itu tugasnya data science adalah mengupdate model tersebut gitu. Jadi kalau misal untuk saat ini ya, kalau di data science ini agak susahnya adalah statistiknya sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kita tugasnya data science biar data-data itu selalu akurat sampai jangka waktu panjang dan selalu bisa dipakai. Tugas kita adalah nge-update modelnya gitu, nge-update metodenya seperti itu. Karena kalau kita nggak melakukan updating itu kita bisa sebut data itu akan ketinggalan zaman. Selain itu juga kita biasanya kita nge-update variabel-variabelnya. Misal data customer ya, tadinya kita cuma pakai
nama, usia, tanggal lahir. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu kita membutuhkan tempat tinggal, kita membutuhkan jenis kelamin. Nah, tugas kita juga nge-update variabel tersebut gitu. Jadi kan apa ya, sesuai kebutuhannya biasanya semakin bertambah kan. Nah, kita juga bisa untuk memenuhi demand tersebut gitu. Jadi, apalagi sekarang teknologi semakin canggih ya, Kak. Iya, Berarti harus, melakukan adaptasi juga dengan perkembangan teknologi seperti itu ya, iya teman-teman. bener banget. Mhm. Berarti terus-terusan belajar ya, Kak, beradaptasi dengan teknologi? Iya, memang apa ya, kita data science itu selalu harus kepo sih sebenarnya, Mhm gitu. Karena kalau kita nggak punya rasa kepo, kita akan stuck di titik itu. mhm. Sedangkan kita perlu modifikasi yang kontinuitas seperti itu. Iya, kadang, rasa penasaran itu bagus juga ya untuk kita semua. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, eee, sebagai seorang data scientist, keseharian apa sih, Kak? Atau apa aja sih yang harus dikerjakan, di suatu perusahaan seperti itu? Kalau untuk daily-nya, data science itu lebih ke dia riset ya, Mhm gitu. Sebenarnya dia itu harus apa ya, menemukan sesuatu yang baru, gitu. Jadi dia apa ya, pengennya itu sebuah aplikasi atau sebuah bisnis itu selalu lebih baik. Nah, si data science ini biasanya secara tim dia melakukan riset gitu, melakukan percobaan gitu. Kalau kalau misal percobaan A berhasil nggak, kalau B berhasil nggak, seperti itu. Jadi dia melakukan sesuatu yang tidak apa ya, tidak menentu kalau dibandingin data analis ya, itu kan menentu kayak dia bikin daily report, dia bikin data visualization, itu dia jelas apa ya, ada produknya langsung dan biasanya memang waktunya lebih singkat daripada kerjaan data science. Sedangkan kalau data science itu lebih ke riset. Jadi kadang kayak kita cari juga jurnal gitu kan, jurnal-jurnal misal kita pengen apa ya, membuat model peramalan gitu, model peramalan untuk penjualan mobil misalnya. Nah, kita di situ nggak asal ngeriset, tapi kita juga apa ya namanya, kita cari jurnal yang mendukung tujuan kita. Nah, baru kita praktekkan di perusahaan. Jadi memang kita itu perlu cari referensi-referensi gitu. Jadi memang harus apa ya, harus gemar membaca sih, membaca riset terkini kayak gitu. Ya, kembali lagi ke tadi harus tetap kepo ya, Kak, dengan perkembangan seperti itu, Iya, teman-teman. benar. Eee, dan lanjut juga nih, Kak, mungkin, aku mau ingetin lagi kepada teman-teman yang nanti punya pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom chat aja ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kebetulan audiens kita, banyak juga yang dari mahasiswa ataupun yang tertarik di bidang data science ini, Kak. Atau mungkin belajar di jurusan dengan terkait IT seperti itu, Kak. Bisa dong, Kak, Kakak sharing gimana sih, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang data science? Jujur untuk teman-temanku sendiri yang dari data science itu kayak 50-50, kadang itu ada yang memang dia dari statistik dan IT, ada juga yang dari psikologi tapi ke data science gitu. Sebenarnya untuk persiapannya sendiri yang pertama dia harus punya basic statistiknya Mhm kayak gitu. Karena apa ya, data science itu selalu menggunakan uh, alasan dengan angka gitu. Misal kayak ini algoritmanya lebih bagus loh gitu. Tapi itu nggak bisa hanya asumsi, kita harus ngasih angka statistiknya gitu. Oh ini algoritmanya lebih bagus karena errornya segini gitu. Nah sedangkan untuk apa ya, untuk asumsi-asumsi angkanya itu kita pakainya alat statistik gitu. Jadi kita harus setidaknya punya basic statistik. Sedangkan untuk eksekusinya kita harus punya programming skill gitu. Karena kita pasti membutuhkan tools seperti R, Python, SQL gitu untuk apa ya, mendukung eksekusi analisis data kita gitu. Jadi memang keduanya itu harus kita harus punya secara basicnya gitu. Apakah harus apa ya, excellent? Menurut aku, untuk aku sendiri ya, menurut aku sih enggak gitu. Karena biasanya perusahaan itu akan memberikan kesempatan untuk orang yang potensial meskipun skill-nya belum apa ya, belum memenuhi requirements misalnya kayak gitu. Tapi biasanya perusahaan tuh ngelihat dari apakah orang ini tuh mau berkembang atau tidak. Apakah orang ini tuh konsisten belajar atau enggak gitu. Perusahaan lebih melihat ke potensial kandidatnya seperti itu. Jadi kalau tips atau saran dari aku lah ya, lebih baik sih gini, kalau misal tertarik di data science, teman-teman
belajar basicnya kan banyak itu kayak di My Academy, terus bisa ada free course-nya juga untuk programming skill. Nah, ketika teman-teman sudah tertarik, karena memang untuk ke data science itu yang pertama harus tertarik dulu sama data, harus senang dulu sama data. Kalau misal dilihat kita ngelihat data terus udah yang aduh pusing, aduh banyak banget, masa ya satu hari ada puluhan juta data yang harus aku bersihin, itu berarti ya teman-teman harus pertimbangkan lagi gitu, karena data science itu puluhan juta data per hari itu sudah biasa kayak gitu. Jadi lebih ke gimana caranya teman-teman tuh konsisten untuk belajar, dan aku yakin semua orang itu ke data science itu bukan masalah otak ya, bukan masalah cerdas, bukan masalah prestasi, bukan masalah pinter atau nggak pinter. Aku yakin semua orang itu cerdas gitu. Tapi yang di sini yang aku titik beratkan adalah apakah kalian konsisten atau enggak gitu. Karena ada orang cerdas tapi dia kurang konsisten seperti itu. Iya betul sekali Kak, karena mengandalkan kecerdasan saya tidak cukup ya Kak. Asal kitanya Iya. mau belajar dan jangan stuck di situ-situ aja, kemungkinan besar kita semua bisa nih jadi seorang data science gitu. Amin, iya. Ini pasti nih teman-teman yang join juga, sudah tertarik Kak untuk ikut, berprofesi sebagai data science, makanya ikut, webinar ini. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Tadi kan Kak Yulinda sudah memaparkan cukup banyak ya tentang data science. Dan menurut Kak Yulinda sendiri, gimana sih prospek profesi data science itu sendiri, Kak? Untuk profesinya menurut aku sangat besar ya, sangat besar dari segi demand. Setiap perusahaan pasti butuh. Untuk perusahaan yang memang dia udah gede, kayak maupun startup juga sih sebenarnya butuh semua gitu. Contoh kayak e-commerce, pasti dia di dalamnya selalu ada data science team, dan istilahnya data science team itu selalu kayak jadi titik tumpu tim-tim lain seperti itu. Jadi untuk demand sendiri di Indonesia itu sangat banyak, demand data science sangat banyak, tapi orang-orang yang siap ke data science itu sangat sedikit. Jadi kayak permintaan dan dan penawaran ya itu tuh tidak kurang sesuai gitu. Jadi memang sangat banyak lowongan data science, tapi untuk sumber daya manusianya kurang kayak gitu. Jadi menurutku kalau memang kalian pengen ke data science itu sangat mudah untuk cari kerja gitu, karena memang di LinkedIn itu banyak banget data science gitu. Dan untuk dari segi segi salary atau benefit seorang data science itu juga saat ini tuh sangat menakjubkan seperti itu. Jadi memang kalau orang bisa jadi data science atau lebih ke data scientist spesialis gitu. Karena memang kalau spesialis itu sudah tidak tergantikan oleh siapapun gitu. Karena dia akan jadi kayak lead-nya gitu, data lead gitu. Nah, itu memang secara demand dan secara salary itu perusahaan berani untuk membayar tinggi untuk seorang data scientist seperti itu. Berarti prospeknya sangat tinggi sekali ya Kak, mengingat sekarang perkembangan teknologi juga semakin tinggi nih. Iya. Teman-teman mungkin bisa dipersiapkan juga nih untuk belajar menjadi seorang data science sebelum terlambat, seperti itu. Lalu Kak, aku mau tanya juga nih Kak, ketika kita apply pekerjaan menjadi seorang data science, apakah kita perlu melampirkan portofolio dan gimana sih caranya untuk membuat portofolio menjadi seorang data science seperti itu Kak? Yang jelas kalau untuk portofolio sendiri itu kalau dari aku ya, karena aku nggak kurang kurang kreatif gitu. Jadi aku lebih suka kayak sederhana tapi itu menjelaskan kayak education background gitu. Terus riset apa sih yang kita ambil gitu. Misal kita S1 ya, skripsi, kita jelasin secara bukan secara judul lebih, tapi lebih ke concernnya apa gitu. Misal kayak skripsi aku lebih ke machine learning. Aku cantumin di portofolio aku bahwa aku S1 statistika UII, aku concernnya di statistik bisnis, tapi aku ambil riset di machine learning. Seperti itu. Aku selalu cantumin secara detailnya. Terus kayak organisasi itu sangat mendukung ya menurutku, kayak karena perusahaan itu kadang melihat data science itu kan harus bisa ngomong, harus bisa menyampaikan sesuatu dengan
tepat dan bisa dimengerti banyak orang. Nah, jadi menurutku untuk orang-orang yang dia punya pengalaman organisasi itu sangat membantu. Tapi untuk teman-teman yang memang belum ada pengalaman organisasi, menurutku banyak banget di LinkedIn kayak apa ya, relawan untuk misal kayak seminar, terus juga relawan untuk apa ya, untuk nge-lead sebuah course itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa ambil pengalaman dari situ gitu. Jadi setidaknya teman-teman juga punya basic bekal public speaking kayak gitu. Terus untuk portofolio yang lain aku biasanya cantumin kayak LinkedIn aku gitu. Karena orang bisa kepoin aku di LinkedIn gitu. Jadi bisa tahu nih historical aku seperti apa gitu. Juga biodata aku secukupnya gitu. Aku juga biasanya nyantumin kayak apa ya, skill gitu. Karena yang dilihat sejauh yang aku tahu ya, yang dilihat oleh perusahaan itu yang pertama adalah skill-nya dulu gitu. Skill-nya dulu, setelah itu pengalaman, pengalaman yang berhubungan dengan data science, dan yang terakhir adalah education background-nya gitu. Makanya kenapa kita bisa nemuin anak psikologi jadi data scientist ya, karena dia punya skill yang nggak kalah sama anak-anak statistik dan anak-anak IT seperti itu. Baik, kalau dari pemaparan Kak Yulinda sendiri berarti aku mau tanya dulu nih Kak, berarti semua, background, mmm, bisa ini ya Kak, bisa menjadi seorang data science, nggak menutup kemungkinan karena yang tadi dari pemaparan Kak Yulinda sendiri, itu menjadi bagian akhir dalam pemilihan perusahaan ya, yang dipilih oleh perusahaan. Yang penting kitanya dari pengalaman dan mau belajar atau tidak ya Kak? Bener banget, semua orang tuh masih punya kesempatan untuk ke data science gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena apa ya, yang tadi aku bilang skill itu tidak tidak apa ya, tidak berkorelasi dengan education background gitu. Mhm. Ketika dia punya skill yang mumpuni ke data science, pasti dia akan mendapatkan kesempatan untuk ikut berkompetisi gitu. Nah, pasti pas waktu kita mau masuk ke sebuah perusahaan, kita juga akan dites lagi gitu. Apakah orang ini bisa bisa di posisi data science atau belum, seperti itu. Iya betul, apalagi sekarang itu saya juga lihat banyak di Instagram, banyak, lembaga pelatihan yang membuka pelatihan untuk menjadi seorang data science ya, Kak. Iya, benar. Jadi semua, teman-teman di sini juga bisa ikut pelatihan tersebut, seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku nih, Kak, boleh dong, Kak, dikasih, pesan untuk teman-teman yang tertarik menjadi seorang data science seperti itu? Oke, kalau pesan dari aku sih yang penting konsisten ya, karena yang tadi aku bilang bahwa data science itu bukan cuman apa ya, tidak bisa mengandalkan kepintaran, tidak bisa mengandalkan apa ya, prestasi aja, itu nggak bisa gitu. Tapi kita harus konsisten. Kalau misal kita mau belajar, orang yang konsisten itu ketika apa ya, menemui kesulitan pasti dia akan gimana caranya untuk bisa mengatasi kesulitan itu, tapi bukan berputar balik. Itu sejauh yang aku tahu. Yang kedua adalah attitude. Itu yang sering apa ya, sering diucapkan sama head data science. Itu beliau selalu bilang bahwa aku lebih suka memperkerjakan orang yang belum terlalu mahir tapi dia punya attitude yang bagus daripada orang yang dia udah pro, orang yang udah excellent lah kemampuannya tapi attitude-nya kurang. Dan itu terbukti ke teman aku. Pernah ada teman aku kantor itu dia lulusan luar negeri dan dia tuh cerdas banget. Dia itu skillnya udah bagus banget tapi ternyata 3 bulan dia diberhentikan seperti itu karena memang attitude-nya itu kurang baik seperti itu. Jadi apa ya, semahir-mahirnya kita, sebanyak apapun skill yang kita punya, saran aku adalah tetap kita harus ngejaga attitude gitu. Karena perusahaan itu bukan cuman kita nggak kerja sendirian gitu, tapi kita berkolaborasi sama orang lain. Dan kita harus selalu mau belajar gitu. Kalaupun kita salah nih, biasanya data science itu kan sering apa ya, beberapa kali biasanya dia kurang tepat dalam melakukan analisis kayak gitu. Terus ada orang dari departemen lain yang negur kayak itu analisisnya kayaknya salah deh gitu. Kita sebagai orang data biasanya tuh sok pinter kayak Mhm. enggak kok ini kan aku lebih paham data gitu dan kita kayak menolak mentah-mentah padahal apa ya divisi lain itu benar seperti itu. Jadi ya kita gimana caranya untuk tetap ngelihat diri kita ini sebagai orang yang
kita itu bukan kerja individu, tapi kita kerja secara tim, kayak gitu. Baik, luar biasa sekali nih pemaparan dari Kak Yulinda, mungkin udah cukup banyak ilmu yang Kak Yulinda jelasin juga. Mungkin sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dengan peserta ya, Kak. Tapi Ya, sebelumnya teman-teman, aku punya pertanyaan dulu buat Kak Yulinda, pertanyaan pribadi nih. iya. Aku penasaran juga nih, Kak. Tadi kan berdasarkan dengan pemaparan Kak Yulinda, kalau misalkan data science itu membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Lalu kira-kira Kak, apakah ada kemungkinan seorang data science itu salah dalam mengolah data atau mungkin salah dalam menentukan keputusan seperti itu? Ada. Kalau dia jadi gini, di PLX sendiri itu biasanya project tuh banyak banget kan, Mhm, dan kita itu per orang biasanya tetap punya tanggung jawab terhadap project. Misal aku dapat project A, temenku dapat project B, kayak gitu kan. Nah, tapi, apa ya, karena kita memang di awal itu kita bertanggung jawab di project tersebut, otomatis kita memulai itu dengan, secara individu gitu, bukan secara tim. Tapi gunanya tim di data science adalah kita bisa koreksi project itu bareng-bareng sebelum final gitu. Jadi memang beberapa kali nih ketika aku ngerjain project aku juga hampir bikin kesalahan gitu kayak yang ternyata codingan aku salah nih, ternyata bukan gini, ternyata harusnya pakai average nih bukan sum, harusnya gini. Nah, itu kembali lagi gitu, gimana caranya kita solid sama tim. Nah, itu gunanya tim. Kadang kan ada juga orang yang merasa, oh ini project aku udah bener, langsung dikirim gitu kan. Oh ini Pak, hasilnya gini, harusnya kayak gini Pak, tanpa dia apa ya, berdiskusi sama timnya gitu. Menurut aku itu yang ngebuat apa ya, suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tapi gimana caranya kita meminimalisir kesalahan itu dan bahkan membuat kesalahan itu nggak ada ya, dengan kita berdiskusi secara tim gitu. Dan sejauh ini tim-tim data science menurut aku mereka selalu welcome untuk apa ya, untuk dimintain tolong kayak ayo bantuin dong koreksi project aku nih, ayo koreksi bareng-bareng via Zoom atau via Slack, via Google Meet gitu. Dan kita bisa nemuin oh ternyata ini salah nih, ini harusnya gini. Itu sering terjadi sih karena memang apa ya, kalau kita bekerja secara individu dan dataset yang banyak, itu memang kesalahan itu sangat rentan terjadi kayak mhm. gitu. Berarti kita juga harus tetap, menghargai pendapat orang ya, Kak, jangan merasa Mhm, benar sendiri gitu, untuk menghindari bener. kesalahan tersebut gitu. Nah, kita langsung mulai ke pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Leonardo, Kak. Izin bertanya, apakah ada kaitannya data science dan data analis dengan auditing nggak? Lalu apakah Kak Yulinda sendiri pernah melakukan audit sistem informasi? Seperti itu. Kalau auditing sejauh yang aku tahu ya kebetulan kan teman-teman aku tuh ada yang data science juga. Terus juga rata-rata mereka kerja di e-commerce, jadi jarang banget yang dia kerja di pemerintahan atau Mhm, BUMN. Jadi aku bakal ceritain ya untuk mereka aja ya pengalaman mereka. Jadi untuk auditing sistem sendiri itu kayaknya tuh jarang banget sih, karena sejauh yang aku tahu data science itu lebih berfokus ke gimana caranya dia ngeriset kayak gitu. Jadi untuk audit-audit sendiri biasanya udah ada tugas yang lain gitu. Itu sepanjang yang aku tahu di e-commerce kayak Tokped, Shopee, OLX gitu. Tapi untuk yang BUMN sendiri, aku sendiri belum tahu data science di sana seperti apa gitu. To be honest, teman aku S2 pernah ada yang bilang kalau data science di Telkomsel dan data science di Shopee atau di yang lain-lain itu uh, sekitar 70% berbeda gitu. Jadi untuk tingkat tingkat apa ya tingkat kerumitannya sih lebih ke perusahaan swasta. Itu mhm, menurut review teman-teman aku kayak gitu. baik. Sudah terjawab ya Kak Leonardo pertanyaannya, dan ini ada pertanyaan kedua Kak dari Kak Elsa Sanas. Eee, Kak, apa aku mau tanya nih Kak, Kak Elsa ini mahasiswa sistem informasi di semester 4. Beliau Kak Elsa bertanya, apakah di antara data scientist dan data analis yang lebih banyak berkomunikasi dengan klien dan itu yang mana ya, Kak? Dan menurut Kakak yang lebih baik nih, mungkin dia meminta saran lebih baik bekerja dulu atau lanjut S2 dulu, seperti itu, Kak. Oke, klien itu nah ini
klien menurut aku adalah orang di luar perusahaan, Mhm. gitu. Jadi kalau orang dalam perusahaan tapi tim lain itu biasanya sebutannya stakeholder. Jadi kalau untuk data analis dulu aku tergantung perusahaannya sih, karena kebetulan waktu data analis aku kerja di agensi, di mana kliennya tuh banyak banget. Jadi memang yang selalu communicate sama klien tersebut adalah data analis, gitu. Karena memang ya perusahaan aku adalah agensi gitu. Tapi untuk OLX sendiri kita belum punya klien ya, tapi lebih ke kita kayak punya dealer franchise, terus kita punya customer gitu. Terus kita juga biasanya lebih provide-nya atau report-nya ke stakeholder kayak marketing, head of marketing atau lead of team sales kayak gitu. Nah, yang lebih banyak communicated untuk di OLX ini sendiri adalah data science gitu. Jadi memang data science itu biasanya lebih apa ya, lebih berperan besar dalam kelangsungan bisnis gitu. Mhm. Cuman beda cerita kalau memang di perusahaan agensi yang tadi aku bilang gitu, dia yang lebih berperan adalah data analis seperti itu. Mhm. Karena memang tingkat kebutuhannya berbeda. Jadi, di mana kebutuhannya dulu baru kita bisa menentukan mana yang paling sering bertemu dengan klien ya, Kak? Lalu Benar. lanjut ke pertanyaannya Kak Ai Nurlailasari, eee, Kak, apa saja tools yang bisa dipelajari secara otodidak untuk memulai karir mohon maaf, Kak. Iya, nggak apa-apa. Iya, kan apa saja tools yang bisa dipelajari secara otodidak untuk memulai karir sebagai data analis dan data scientist? Secara otodidak ya berarti ya, Kak? Mhm. Lalu saat melamar pekerjaan sebagai data analis di, cerita Kakak sendiri di OLX, pengalamannya seperti apa sih, Kak? Tesnya tuh apa saja? Seperti itu, Kak. Boleh diceritakan, Kak, mungkin? Oke, yang bisa dipelajarin secara otodidak ya. Sebenarnya semuanya bisa sih. Dari data analis itu kan dia lebih sering pakainya kayak Excel, Tableau, Mhm. gitu. Terus Google Data Studio lebih ke data visualization atau buat report gitu kan. Google Sheet ya seperti itu. Terus juga ya yang berhubungan dengan reporting gitu. Itu bisa semuanya dipelajari di YouTube. Jujur aku sendiri lebih suka belajar di YouTube daripada kursus baca gitu. Jadi semuanya aku dapetin dari YouTube. Untuk R, Python itu juga udah banyak banget. Itu semuanya bisa dipelajarin secara otodidak. Dan kalau menurut aku kan memang cara orang belajar itu beda-beda ya. Ada orang yang memang dia harus di lead orang gitu atau dia harus baca atau dia harus ngelihat orang ngelihat prakteknya dulu atau orang bisa belajar dari cuman lihat YouTube itu beda-beda gitu. Jadi memang yang pertama harus tahu dulu nih kita cara belajarnya kayak gimana. Kalau aku sendiri cara belajarnya adalah dengan nonton. Aku lebih Mhm. suka nonton. Jadi riset-riset yang aku bikin kayak skripsi terus juga tesis itu aku bisa ngerjain itu karena aku nonton YouTube gitu. Aku lebih suka orang tuh apa ngeliat orang kayak eksekusi sesuatu gitu kan di YouTube terus aku praktekin gitu, aku terapin gitu. Tapi ada juga memang yang dia harus di-lead sama orang gitu. Jadi emang harus dikenalin dulu diri kita ini tuh sistem belajarnya seperti apa. Tuh. Baik, ini sudah terjawab ya, Kak Ai. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini masih berhubungan dengan pertanyaan tadi, Kak. Dari Kak Zazika, eee, kira-kira web apa sih, Kak, yang Kak Yulinda rekomendasikan untuk belajar data science? Dan materi apa saja, boleh disebutkan nggak? Kalau kalau untuk ini per tools beda-beda ya kalau web. Mhm. Kalau SQL itu kita bisa cari di BigQuery. BigQuery itu ada webnya, bisa search kayak BigQuery website kayak gitu. Itu nanti bakal muncul. Itu banyak banget contoh-contoh ya, contoh-contoh penerapannya gitu. Ada juga tuh Amazon Redshift gitu, AWS website itu dia juga SQL juga. Jadi SQL itu tuh ada beberapa apa ya, nggak cuman punya satu tools karena SQL itu bahasa. Jadi ada tools BigQuery tools, terus ada juga Amazon Redshift seperti itu. Nah, itu di webnya itu bisa dipelajari kalau memang mau belajar SQL. Nah, tapi kalau untuk R biasanya aku bukanya kalau web itu R Blogger itu di situ banyak banget contoh-contohnya dan menurutku lengkap gitu. Ada forecasting, terus ada machine learning, dia ada juga
deep learning, terus ada juga image recognition, itu udah lengkap banget di R-bloggers. Bahkan kalau misal error, coding kita error, itu kita bisa copy dan kita bisa paste di Google, itu langsung ada rekomendasi kita harus ngapain biar codingan kita nggak error, gitu. Mhm. Itu sejauh yang aku tahu dan aku suka website tersebut. Tapi balik lagi aku lebih suka cari di YouTube gitu. Karena setiap orang cara belajarnya beda-beda ya, Kak. Seperti itu, Iya. benar. Lalu ini lanjut ke pertanyaan dari Kak Nurfalah. Selamat sore, izin bertanya, Kak, apakah jurusan mempengaruhi peluang untuk menjadi data science? Mungkin ini tadi pertanyaan sudah terjawab ya, Kak. Dan kira-kira menurut Kakak untuk pekerjaan data science ini akan bertahan berapa lama? Mengingat sekarang teknologi semakin berkembang, sehingga apakah ada kemungkinan akan tergantikan oleh perangkat atau kecerdasan buatan, Kak? Oke. Untuk itu yang aku tahu sekarang justru kecerdasan buatan itu dibuat oleh data science. Mmm, Jadi AI, machine learning itu adalah tim data science yang bikin. Justru tim data science itu menurut aku bakal jadi the sexiest job in the future. Jadi memang demand-nya semakin hari akan semakin bertambah dan seiring bertambahnya kecanggihan teknologi maka akan berbanding lurus sama demand data science. Dan menurut yang kita percayai nih, orang-orang data percaya bahwa data science itu tidak akan tergantikan. Karena kecanggihan teknologi, terus AI, kecerdasan buatan, dan yang berhubungan lainnya itu yang kira-kira akan menggantikan pekerjaan lain seperti admin atau reporting dan lain-lain, itu adalah dibuat oleh data science. Gitu. Jadi memang orang-orang data science itu membuat membuat suatu kecanggihan gitu di sistem yang baru gitu sih menurut aku. Jadi menurut aku jangan worry untuk data science itu bakal nggak ada karena justru data science itu yang ngembangin AI dan yang melakukan pemeliharaan AI seperti itu. jadi jangan takut tergantikan oleh kecerdasan buatan ya, Kak, Iya, karena, data science sendiri yang menciptakan hal tersebut, seperti itu. iya dan yang maintenance. Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak, eee, dari Kak Devina. Saat ini kan sudah banyak istilah dalam analis, Kak. Nah, di sini salah satunya bisnis analis dan bisnis intelijen. Iya. Apakah ada perbedaan mendasar yang Kak Yulinda ketahui terkait posisi tersebut dalam dunia kerja? Seperti itu, Kak. Oke, bisnis intelligence itu kalau menurut pandangan aku sendiri, memang tingkatannya itu dari pertama itu data reporting, data analis atau bisnis analis, lalu bisnis intelligence, baru data science. Jadi memang data science itu masih unggul dalam hal riset gitu. Untuk bisnis intelligence sendiri yang aku tahu kesehariannya ya, Mhm. itu lebih ke melakukan hal yang sudah ada. Contohnya tuh kayak gini, kita pengen bikin forecasting, kita pengen bikin peramalan. Nah, CBI itu dia menerapkan metode atau algoritma yang sudah ada untuk melakukan execute data itu gitu. Sedangkan kalau data science itu kan dia tadi mengembangkan, dia tadi selalu riset, selalu cari ide gimana caranya si forecasting ini tuh bisa lebih baik gitu. Alat ini tuh bisa lebih baik. Sedangkan kalau business intelligence, tahu aku tuh lebih ke gimana caranya dia menerapkan ini ke sistem perusahaan kita kayak gitu. Karena memang business intelligence itu lebih berkaitan dengan automation report gitu, lebih berkaitan dengan dashboarding, automation dashboard gitu. Hampir sama seperti data analis, cuman lebih kompleks. Business intelligence lebih kompleks karena terkadang dia juga pakai third party kayak Python dan R kayak gitu. Cuman untuk lebih kompleksnya menurut aku itu lebih ke data science karena di business intelligence dia nggak ada riset activity gitu. Baik, teman-teman dan Kak Yulinda, sesi webinar kali ini mungkin sudah cukup sekian ya. Luar biasa sekali pertanyaan dari teman-teman dan di sini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab nih, Kak. Tapi karena Iya. waktunya sudah mepet, sudah mau selesai, eee, ak tapi aku mau bacain satu pertanyaan dulu deh, Kak. Satu lagi boleh Iya, ya, Kak? boleh boleh. Nggak apa-apa nggak apa-apa. Ini ada dari Kak Dania. Apakah
Anak psikologi data statistiknya seperti apa? Anak psikologi data statistiknya seperti apa ya, Kak? Karena yang saya pelajarin di jurusan saya psikologi ini data statistik yang mendasar serta mempelajari SPSS. Apakah itu berguna juga, Kak? Seperti itu. Oke, benar. Kadang memang, beberapa orang di luar, jurusan data, di luar background data ya, yang dia bisa masuk ke data itu memang dia kadang, ambil course dari luar gitu, atau dia, belajar secara otodidak, seperti itu. Untuk SPSS sendiri sebenarnya, kadang dipakai, tapi nggak selalu gitu. Karena memang kita kalau di data analis itu kita pakai, tools-nya itu Tableau, terus Google Data Studio, seperti itu. Nah, kalau misal, Mbak siapa tadi yang Mbak psikologi? Dania Mbak Dania? Mbak Dania. Iya, kalau misal Mbak Dania, berminat untuk ke data science, saran saya, Mbak Dania mulai explore, secara otodidak, terus, mulai course, kan ada banyak, free course gitu, cuman aku agak lupa sih course-nya seperti apa. Nah, itu menurut aku tuh ngebantu banget gitu, karena memang, yang kita dapetin di kuliah itu hanya terpakai sekitar 5-10%, bahkan yang aku dapetin di kuliah tanpa aku belajar itu sedikit banget gitu. Ketika aku masuk perusahaan baru, itu aku belajar dari nol, baik itu, perusahaan aku yang pertama atau yang OLX ini. Oh ya, dan tadi aku ingat sih ada yang aku skip, tipsnya masuk OLX ya, waktu itu yang dites itu adalah, bukan coding sih untungnya, tapi lebih ke data visualization menggunakan Google Data Studio, gitu. Cuman kenapa aku bisa dapat, kesempatan di posisi tersebut, karena ini menurut review dari head data. Nah, itu, beliau bilang bahwa, aku ini persisten gitu, gigih untuk mempelajari sesuatu, dan aku ini orangnya kayak greget gitu. Jadi memang kita perlu hal yang greget biar apa ya, biar kita bisa berkembang kayak gitu. Yang penting kita mau berkembang ya, Kak. Kita pasti punya Iya, kesempatan untuk menjadi seorang data science. Nah, teman-teman, pertanyaan dan diskusi kita tadi sangat seru sekali ya. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab nih. Tapi dari sini kita bisa simpulkan ternyata, dari pemaparan Kak Yulinda sendiri, seorang data science itu bisa datang dari, education background mana saja ya, Kak. Siapapun bisa iya, menjadi seorang data science ya, prospek menjadi seorang data science itu sangat tinggi sekali. Jadi teman-teman di sini bisa mulai mempersiapkan, untuk menjadi seorang data science, seperti itu. Yang penting tadi yang kata Kak Yulinda bilang, learning by doing. Walaupun kita saat ini belum bisa, tapi kalau kita terus-terusan belajar, mau melakukan dan tetap mau berkembang, kita pasti bisa menjadi seorang data science. Seperti itu ya, Kak. iya. Kayaknya nih, Kak, abis ini banyak banget teman-teman yang mulai belajar menjadi seorang data science, apalagi tadi yang Kakak Iya, bilang prospeknya sangat tinggi sekali, seperti itu ya, iya, Kak? semangat. Nah, kayaknya seru juga nih kalau misalkan sertifikasiku buat pelatihan untuk menjadi seorang data science seperti Kak. Iya, kayaknya seru banget sih, karena jujur Mhm, teman-teman terdekat aku sendiri tuh dia mulai tertarik sama data science dan kayak masih mhm, cari-cari apa ya, kurs atau sertifikat juga gitu untuk ngedukung apa ya, ngedukung dia bisa di posisi tersebut gitu. mhm. Baik Kak, mungkin untuk closing statement boleh dijelaskan Kak, Iya. dari Kakak sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri, teman-teman selalu semangat ya untuk ketika teman-teman udah yakin dan udah suka sesuatu, saran aku, selalu dicoba untuk dicapai kayak gitu. Karena aku sendiri, ya aku udah membuktikan gitu, ketika SMA aku bener-bener aku nggak suka eksak gitu, karena memang aku memandang eksak itu tuh ribet gitu. Tapi ketika aku udah nyoba, aku udah melalui kesulitannya, itu pasti akan apa ya, kita bakal enjoy gitu. Dan yang terpenting tadi adalah konsisten serta attitude gitu. Jadi jangan sampai ketika kita udah ngerasa bisa gitu, kita ngerasa banyak skill, terus kita ngerasa paling bener atau kita ya itu menurut aku attitude itu sangat penting sih untuk bekerja di sebuah perusahaan yang besar gitu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Yulinda. Alhamdulillah webinar kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak untuk Kak Yulinda yang sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktu dan mau Makasih. berbagi ilmunya dengan kita semua. Teman-teman bisa menyerap
ilmu dari Kak Yulinda untuk menjadi seorang data science. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yulinda. Tapi walaupun sertifikasiku sekarang belum ini nih Kak, belum ada, pelatihan data science, mungkin kemungkinan di lain waktu sudah ada. Iya, Sekali lagi aku amin. ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Yulinda, mungkin di Iya, kemudian hari makasih. kita bisa kolaborasi lagi nih Kak dengan Kak Yulinda Iya, di siap. data science.